kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi, tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Waktu itu saya siapa? Pak Pratikno. Oh, berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di era periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Satu persatu mulai terangkai dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731 di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini. Ya, putusan juga ya sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor, ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang direshuffle oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu, atau sekolahnya nggak pernah selesai, ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk ke tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir, misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang dikucurkan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di biro kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1 ya, tanpa harus jadi doktor misalnya ya. Harusnya kan dia biasa saja, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktornya ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun ya kena sanksinya, sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua, ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe ya. Untuk tingkat gaji tertentu ya, kalau dia S2 dia pasti akan lebih tinggi daripada S1, apalagi dia doktor. Jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara tanda kutip pemerintah kita ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi.
mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya, memberikan gaji padahal dia sebetulnya jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu supaya dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi Waktu itu saya siapa, Pak? Pak Pratikno. Oh, Berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya, iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Kenapa, Pak? Kenapa Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu Terserah. keras ngomongin soal Itu ijazah kan palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali, apalagi mengarah kepada presiden saya sendiri saat itu, Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat yang ditenggarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu. Ya, sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi. Karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan ada mulai ramai. tapi kan saya sudah tidak di situ. Tapi memang PNRB juga nggak ngurusin ijazah presiden atau ngurusin juga? Lah, yang ngurusin ijazah kepala negara itu kan KPU, Mbak. Ya. Berarti kalau di bawah-bawah untuk seleksi tadi ya, Prof ya? Iya, jadi kan instruksinya. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, sebelum kita bedah isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian, sehingga tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan setiap hari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas dan sangat menarik perhatian publik. Nah, pernah dengar soal mantan Menteri Yudi Krisnandi yang mengaku rela dipecat demi kejujuran? Nah, kabarnya teman-teman ada data di dalam sebuah flashdisk yang siap membongkar tabir gelap mengenai isu ijazah palsu di lingkungan aparatur negara. Nah, teman-teman, benarkah demikian? Mari kita bedah faktanya. Nah, teman-teman, isi poin dari cuplikan video ini sangat menarik. Nah, di mana poin utama yaitu surat edaran dan ketegasan. Nah, teman-teman, jadi begini ceritanya. Pada tahun 2015, Yudi Krisnandi saat menjabat sebagai Menpan RB mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2015. Ya, isinya tegas, dia melarang penggunaan ijazah palsu bagi PNS, TNI hingga Polri. Nah, saksinya enggak main-main. Bisa sampai sanksinya enggak main-main, bisa sampai penurunan pangkat. Nah, teman-teman, Yudi menekankan bahwa pejabat negara jangan sampai membohongi rakyat karena ijazah itu berdampak pada pejabat dan gaji yang dibayar oleh uang negara. Nah, teman-teman, hal yang menarik yaitu poin kedua, misteri Satgas yang terhenti. Nah, teman-teman, ada fakta menarik yang terungkap di mana tim bongkar ijazah Jokowi menemukan bahwa dari 21 pembentukan satuan tugas atau Satgas di era tersebut, hanya satu yang kabarnya tidak ditandatangani oleh Presiden. Nah, teman-teman, Presiden Jokowi, Satgas yang mengurusi soal ijazah palsu ini mengapa bisa terjadi? Nah, hal ini akhirnya memicu spekulasi di tengah masyarakat. Ya, apabila ditambah dengan adanya gugatan terhadap KPU yang dianggap tertutup soal dokumen ijazah tertentu. Nah, teman-teman, yang menarik lagi ada poin ketiga yaitu pembelaan dan ketidakhadiran. Di sisi lain, pihak UGM melalui Ibu Ova Emilia sudah menegaskan berkali-kali bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Nah, teman-teman, ada isu ini tetap bergulir karena dalam beberapa persidangan Presiden tidak kunjung hadir secara langsung yang membuat sebagian masyarakat semakin bertanya-tanya. Nah, jika memang asli, kenapa tidak diperlihatkan secara terbuka di depan publik? Nah, teman-teman, isu ini sudah bergulir hampir 10 tahun dan belum juga usai. Nah, apakah ini murni penegak hukum atau sekedar komoditas politik?
Yang jelas kita sebagai warga negara ingin kebenaran yang terungkap secara transparan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah kalian percaya dengan data yang dibawa oleh mantan Menteri Yudi atau kalian punya pandangan lain? Nah, teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar agar cuplikan video ini terus bukan. Nah, teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita terus bisa bertukar pikiran bersama. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mereview atau membacakan komentar teman-teman kita yang sudah menyuarakan hatinya dari cuplikan video ini. Teman-teman, disampaikan oleh Muhammad Disdik, ijazah Pak Jokowi palsu, maka implikasinya semua orang-orang yang ikut membela Jokowi wajib dipenjara. Ya begitu goblok dan menjilat, yaitu pejabat-pejabatnya hingga rakyat Indonesia tertipu sampai 10 tahun. Yang paling penting penegak hukum netral dalam arti berpihak kepada logika, kejujuran dan keadilan dalam menangani urusan ijazah yang diduga aspal. Teman-teman, disampaikan oleh Adi Abdi, ada gobrolan penipu rakyat, masuk akal orang-orang yang di jalan yang benar selalu dicopot. Tunjukkan kuasamu pada kami agar orang-orang yang sudah berlebihan menipu dan berbohong mendapat balasan darimu hingga rakyat terbuka mata hatinya. Ya, dikatakan oleh Edi, wah ini lagi perlu ditindaklanjuti, pasti seru. Kenapa Jokowi waktu itu nggak setuju dan malah memecatnya? Masyarakat tambah curiga lagi dan semakin yakin ijazah Jokowi palsu. Ya, sekarang Jokowi masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan atau Part 3 PSI yang keturunan anaknya mohon dipecat aja karena ijazahnya palsu. Ya, pokoknya kalau selama menjabat kebijakannya tidak masuk akal, sehat itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak pernah kuliah, jelas kebijakannya amburadul. Ya, negara ini bisa hancur akibat ijazah palsu sebab berdampak ke pejabat-pejabat yang menggunakannya. Ya, ini sudah jelas gamblang, welo-welo, hai para pejabat hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, hati nurani jangan belain palsu pembohong, biar clear ijazah di forensik sehingga tahu palsu atau asli. Nah, teman-teman, disampaikan oleh saudari kita Osipoyon sudah tambah memperjelas rangkaian dan aturan. Jadi mentah karena memang semua yang mengarah ke ijazah palsu semakin jelas, yang melindungi semuanya busuk. Ya, salam akal waras, kalau termul-termur, pengkhianat bangsa sudah tidak waras, rela berbohong dan berkhianat hanya demi uang. Ya, kenapa baru sekarang Pak? Sudah sekian lama bertele-tele nggak selesai-selesai, sampai ada yang dipenjara dan RRT juga diadukan ke polisi oleh Jokowi. Dan enak banget jadi presiden 10 tahun, gubernur 1 kali, wali kota 2 kali, menikmati segala fasilitas, sering keluar negeri sampai anaknya yang cuman SMP dijadikan wapres dan sekarang masih nggak mau mundur jadi ketua partai PSI. Ya, anaknya kan hanya boneka yang mengambisi ya bapaknya. Padahal mukanya sudah berubah, nggak mau malu keluar ke depan umum. Penjarakan orang-orang KPU yang meloloskan dia menduduki jabatan-jabatan tinggi di negara ini dan makan gajinya sampai menikmati pensiunnya. Sikat semua orang-orang dekatnya Jokowi yang membela ijazah palsu, yang melindungi Jokowi, penjarakan semua itu. Sudah nyata perbuatannya terkutuk dan biadab terhadap negara. Pak Jokowi ini pemimpin busuk, tidak patut dikasihani, buang sia ke Nusang Kambang biar busuk di sana. Ya, disampaikan oleh Dewi, bangkitlah rakyat Indonesia, hancurkan kezoliman dan kemunafikan. Ya, dikatakan oleh Muhammad Dan, contoh begini, seorang tidak tahu tentang masalah kedokteran, dia disuruh memeriksa pasien di rumah sakit, apa akibatnya? Ya, pasien tambah sakit dan sendiri plonga-plongo. Yang nggak malu Jokowi karena ijazah bondong, sudah menipu seluruh rakyat Indonesia, sudah penjarakan orang, membunuh ratusan orang yang memang cokor kodot. Nggak ada malunya, sudah merampas uang negara, kok yang membela itu juga koplak. Ya, terang benderang ijazah Jokowi palsu.
biasa membohongi ijazahnya pasti bodong. Ya mari rakyat Indonesia kita bersatu, yang sudah jelas jangan biarkan. Bila kita bisa dikalahkan di kasus ini, maka rakyat Indonesia sudah ditaker selama 10 tahun. Yang silam, bila sudah tak mampu, maka semua permasalahan akan diulang-ulang. Ya Rektor UGM yang tadinya tegas mengalisir tanpa tanggal, itu digantung atau disunat lagi sampai habis. Nah teman-teman, sampai di sini saja cuplikan video atau review komentar teman-teman kita yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman, semoga kalian juga bisa menyuarakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Salam NKRI harga mati.